Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menyimak video ini dari awal hingga akhir dengan sukacita. Sebagai bentuk dukungan Anda buat channel saya, Frans Samosir, silakan subscribe. Oke, terima kasih sudah subscribe. Pada video kali ini, saya akan membahas turunan bagian kedua, lanjutan dari yang pertama, atau diferensial, yang sekarang akan menggunakan rumus-rumus turunan atau sifat-sifat turunan. Pada video sebelumnya, kita membahasnya dengan definisi. Lumayan agak panjang karena menggunakan limit. Sekarang sangat praktis karena menggunakan rumus. Baik, kita lihat materi kita. Kompetensi dasar. Untuk pengetahuan, menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi, itu sudah dibahas, atau sifat-sifat turunan fungsi. Nah, yang sekarang. Kemudian, untuk keterampilan siswa, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, ini dia rumus turunan. Yang pertama, suatu fungsi konstanta atau suatu bilangan tertentu, kalau diturunkan, rumusnya selalu bernilai 0. Kemudian, kalau fx sama dengan kx, f aksennya sama dengan k. Dengan kata lain, koefisien dari x-nya. Kalau min 2x, jangan lupa min 2-nya di bawah minnya ya. 5x berarti 5. Kemudian, nah ini yang berlaku umum. Fx sama dengan ax pangkat n. Turunannya adalah, perhatikan caranya, n kali a. Jadi pangkatnya kalikan dengan koefisien yang di depan. Kemudian tulis peubahnya, pangkatnya dikurangi 1. Hafalannya turunan pangkat turun. Turun 1 tapi ya. Nah itu rumus dasarnya. Sekarang kita bahas contoh-contoh. Tentukanlah turunan pertama dari fungsi di bawah ini. Fx sama dengan 3x pangkat 10 kurang 5x pangkat 3 tambah 4x tambah 9. Berarti rumusnya kita pakai semua yang di atas. Nah, turunannya langsung jadi 30x pangkat 9 min 15x pangkat 2 tambah 4. 9 turunannya 0. Jelas ya saudara ya? Kita lanjut. Nah, ini variasi lagi. Sudah mulai ada pangkat negatif. Hati-hati. Kemudian turunannya adalah 48x pangkat 7. Nah, negatif 5 kali negatif 4 jadi plus 20 x pangkat negatif 6. Karena min 5 kurang 1. Jadi min 6 ya. Tambah 10x. Nah, ini ada 1x tambah 1. Oke, kita lanjut. Fx sama dengan 8 per x pangkat 4. Nah, bentuk ini belum siap diturunkan karena masih perperan. Dengan kata lain, x pangkat 4-nya masih di bawah. Cara menurunkannya, dirapikan dulu bentuk soalnya. Nah, jadi 8x pangkat negatif 4 ini masih soal, baru diturunkan. Negatif 32 x pangkat negatif 5. Kadang-kadang ini disederhanakan menjadi pangkat positif, jadi ke bawah, yaitu min 32 per x pangkat 5. Oke, kita lanjut nomor 4, bentuk pecahan. Fx sama dengan 6x pangkat 3 per 5 dikurang 4x pangkat min 2 per 3 ditambah akar pangkat 4 dari x pangkat 5. Bentuk ini belum siap diturunkan karena ini masih akar. Yang dua mah sudah. Tapi harus serentak supaya tidak bingung. Oke, sekarang akar pangkat 4 dari x pangkat 5 diubah menjadi bentuk pangkat x pangkat 5 per 4. Nah, bentuk ini sudah siap diturunkan. Mari kita turunkan. Perhatikan pecahannya ini. 3 per 5 kali 6, 18 per 5. X pangkat 3 per 5 kurang 1. 1 itu 5 per 5. Jadi 3 per 5 kurang 5 per 5 negatif 2 per 5.
Negatif 2 per 3 kali negatif 4 berarti 8 per 3. X pangkat min 2 per 3 kurang 1. Min 2 kurang 3, min 5 per 3. Penyebutnya sama ya. 5 per 4 kali 1, 5 per 4. X pangkat 5 per 4 kurang 1, tinggal 1/4. Oke, sangat jelas. Nah, kadang-kadang bentuk pangkat negatif maupun bentuk pecahan ini pangkatnya dapat dibuat kembali ke bentuk akar. Perhatikan. Nah, ini 18 ya. 18 per 5. Nah, ini dia yang depannya. Kemudian menjadi pangkat 2 per 5. Kemudian 2 per 5 itu jadikan langsung bentuk akar. Jadi X kuadrat, akar pangkat 5 dari X kuadrat. 8-nya ini, 3-nya di bawah sudah. Ini ke bawah jadi 5 per 3. Jadi X pangkat 5 dari akar pangkat 3. Oke, ini hanya per 4 saja ke bawah. Nah, X pangkat 1/4 itu akar pangkat 4 dari X. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang rumus perkalian. Fx sama dengan U kali V, turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen V tambah UV aksen. Dengan kata lain bergelombang. U-nya diturunkan, V-nya enggak. Gantian, U-nya tetap, V aksen. Begitu juga kalau ada 3. U VW, U aksen VW tambah U V aksen W tambah U VW aksen. Jadi lihat aksennya bergerak. Setelah U, V, baru W. Kita bahas contohnya. Tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan X pangkat 3 tambah X. Nah, ini berperan sebagai U. Yang sebelah kanan sebagai V. Jadi kalau kita buat langsung secara rumus, U aksen 3X kuadrat tambah 1. V-nya tulis ulang. Ditambah U-nya tulis ulang. V aksennya perhatikan 2X tambah 4. Udah beres. Nah, kalau dirapikan terus, tinggal aljabar. 3X pangkat 4 tambah 12X pangkat 3 tambah 9X kuadrat. Tambah 1X kuadrat tambah 4X tambah 3. Nah, ini beres sampai sini. Kemudian yang bagian kanan, 2X pangkat 2X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 4X. Baru dikelompokkan yang sejenis. Yang X pangkat 4 ini ada 3 dengan 2. Yang pangkat 3, 12 dengan 4, 16. Yang pangkat 2, 9 tambah 1, 10, tambah 2, 12. Yang X, 4 tambah 4, 8X. Konstanta hanya 3 saja. Selesai, saudara. Kita bahas contoh berikutnya. Nah, ini UVW. U aksen, VW. Nah, kita praktekkan langsung. U aksennya 2X, VW-nya tulis ulang. U-nya tulis ulang, V-nya kita turunkan 3 saja, W-nya tetap. U tetap, V tetap, nah W aksennya 5. Kemudian kita rapikan. 2X-nya di luar dulu, ini langsung dibuat praktis ya, 15X kuadrat. Perhatikan ketukannya, min 12X tambah 10X, min 2X, min 8. Kemudian 3 yang konstanta ini depan. Ini kita kalikan. 5X pangkat 3 min 4X kuadrat tambah 15X min 12. Yang bagian kanan 3X, 5-nya ke depan dulu. 3X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 9X tambah 6. Kemudian kita bongkar tanpa kurung. 30X pangkat 3 min 4X pangkat 2 min 16X. Kemudian 15X pangkat 3 min 12X kuadrat tambah 45X. Kemudian min 36. Oke. 15X pangkat 3. 10X kuadrat tambah 45X. Kemudian tambah 30. Jadi jawaban terakhirnya adalah, kita perhatikan ini, 30X pangkat 3
tambah 15, tambah 15, 60x pangkat 3. Yang pangkat 2, min 4, min 16, min 16, tambah 10, min 6. Oke, yang X-nya ya. Yang X-nya berarti ini min 16X, min 16X tambah 45X, berarti 45, 29 ya. 29X ditambah 45X, 74X. Oke, konstantanya min 36 tambah 30 min 6. Jelas ya saudara ya? Dicek ulang lagi ya. Kita lanjutkan bahan kita. Rumus pembagian. Fx sama dengan U per V, turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Contoh. Tentukan turunan dari Fx sama dengan 7x tambah 2 per 3x min 4. F aksen X sama dengan U aksennya diturunkan 7, V-nya tulis ulang, kurang, U-nya tulis dalam kurung, V aksennya 3, V kuadratnya sudah, kemudian yang biasanya itu yang atas atau pembilang yang dirapikan. Penyebutnya udah bentuk baku, sederhana, biarkan. Oke, begitu dibongkar. 21X kurang 28 kurang 21X kurang 21 kurang 6, 2 kali 3 ya. Kemudian nih 21X-nya habis, jadi tinggallah negatif 34 per 3X kurang 4 dikuadratkan. Nah ini ada oleh-oleh rumus cepat. Kalau ada berbentuk linier AX tambah B per PX tambah Q, F aksen X-nya adalah AQ kurang BP per penyebut kuadrat. Lumayan kalau dipraktekkan. Kalau kita lihat soal kita yang barusan, min 28 kurang 6, min 34. Langsung selesai, saudara. Lumayan tuh cepat-tepat ya. Nah, ini prakteknya lagi. Ini soal, turunannya adalah 3 kurang min 10. Berarti 13. Penyebut kuadrat. Selesai. Nah, memperlancar lagi. 24 kurang 14, 10. Artinya dibuat sebaris, ceritanya dipercepat lagi. Ini tadi di kotret ya. Ini langsung talar. 24 kurang 14, 10 per penyebut kuadrat. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kita lanjutkan. Nah, ada namanya aturan rantai. Untuk memahami aturan rantai, kita perlu tahu notasi Leibniz. Notasi nama orang ya, berkebangsaan Jerman. Nah, kalau Fx jadi ketahui begini, F aksen X itu yang sudah notasi sebelumnya. Sekarang yang terbaru, maksudnya Leibniz ini adalah sesuai namanya. Namanya fungsinya F. Diferensial F terhadap perubahannya X. Tapi jawabannya sama, rumusnya 6X tambah 5. Coba kita perhatikan ini. Y sama dengan FU, di mana U fungsi X, UX. Oke, berarti kalau dibuat F aksen X sama dengan DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX. Nah, perhatikan contoh soal untuk menggunakan aturan rantai. Tentukan turunan dari Y sama dengan Fx sama dengan 5X tambah 3 pangkat 10. Kalau cara biasa dipangkatkan 10 dulu, lama. Pakai si 3 paskalnya sangat panjang. Tapi dengan aturan rantai ini jadi mudah. Oke, kita mulai pemisalan U. Dimisalkan U yang dalam kurung ini. Jadi dapat notasi DU per DX. Turunannya 5. Kemudian soalnya diubah menjadi Y sama dengan U pangkat 10. Lihat huruf Y, ini huruf U. Jadi DY per DU. 10 U pangkat 9. Kemudian masuk ke rumus. DY per DX atau F aksen X sama dengan DY per DU-nya yang ini, 10 U pangkat 9. Kemudian DU per DX-nya tadi ini 5. 5 kali 10 boleh dikalikan ke depan. Kemudian U-nya dikembalikan lagi dari pemisalan tadi. Nah ini dia 5X tambah 3 diganti lagi, pangkatnya udah 9. Begitu saudara cara menggunakan aturan rantai. Baik. Rumus langsungnya
Nah, nanti kan kalian pasti inginnya cara cepat ya. Rumus langsungnya begini. Suatu bentuk fungsi pangkat n, turunannya adalah pangkat ke depan, tulis kurungnya persis, pangkatnya kurangi 1, kali lagi turunan yang dalam kurung tadi, si U tadi, U aksen. Nah, jadi kalau kita perhatikan ke langkah terakhir ini adalah rumus langsung. Lihat ya, 10 ke depan, sudah. Tulis ulang kurungnya, sudah. Ini tulis ulang, jadi nggak perlu huruf U maksudnya. Pangkatnya kurangi 1, sudah 9. Turunan dari 5x itu adalah 5. Nah, langsung jadi. Oke, kita praktekkan saja. Nah, ini dia langsung. Tanpa nulis U lagi. Oke, kita lihat contoh yang lain. Nah, ini dia. Oke, caranya 6 ke depan, tulis ulang kurungnya, pangkatnya kurangi 1, kali turunkan lagi dalam kurung ini. Kalau ada 2 faktor, jangan lupa pakai kurung. 6x tambah 5. Nah, ini yang bagian kanan boleh dikalikan ke depan angka 6. Dalam kurung juga. Jadi 36x tambah 30, satu huruf. Nah, ini tulis ulang. Selesai. Contoh variasi yang lain. Yang bentuk akar. Nah, ini dia. Fx sama dengan akar 5x kuadrat tambah 12x kurang 7. Caranya diubah dulu ke bentuk pangkat. Nah, setelah pangkat setengah, akar itu pangkat setengah ya. Kemudian gunakan rumus langsung. Setengah ke depan, tulis dalam kurungnya, pangkatnya kurangi 1 langsung min setengah, kali turunan dalam kurung. 10x tambah 12. Dirapikan. 10x tambah 12 posisi di atas. 2 ini dari setengah ini tadi ya, 2 di bawah. Pangkat min jadi plus, sudah ke bawah. Kemudian pangkat setengah kembalikan lagi ke bentuk akar. Nah, begini. Nah, nanti ini cara cepatnya udah kelihatan. Turunkan yang di dalam tanda akar ini, yang ini. Angka 2 selalu bawaan, karena pangkat setengah tadi hanya 2-nya. Tulis ulang soal semula. Selesai, saudara. Masalah ini bisa disederhanakan, lihat angkanya. Kalau bisa bagi 2 semua, berarti bisa diteruskan. Tapi kalau seandainya ini angka, misalkan 9, berarti sudah selesai, nggak boleh ditrik. Karena ini harus satu kesatuan, sama-sama bisa dibagi 2. Oke, kita lihat contoh yang lain. Ya, ini diberitahu rumus cepatnya. Jadi ada akar U, rumus cepatnya adalah U diturunkan U aksen, 2 akar U. Nah, akar U ini kan soal semula, 2 kali soal semula. Satu baris langsung selesai seperti ini. Jadi, 3 baris di atas ini bisa dilewat. Baik, kita bahas contoh langsungnya. Oke, siap-siap ya. Mungkin kalian bisa pause dulu, jawab sebentar, baru lanjutkan. Kalau udah sama kan kalian sudah menyerap dengan baik. Oke, bagi yang sudah kita lanjut. Nah, ini turunannya. 18x kuadrat tambah 8. 2 rumus, tulis lagi soal semula. Selesai. Oh, kebetulan bisa dibagi 2. Lanjutkan. Nah, begitu. Masih ada lagi. Ini kombinasi soal rumus aturan rantai yang cara langsung dengan tadi aki kurang bapak. Aki-aki kurang bapak-bapak itu cara ngapalinnya ya. Aki kurang BP sebenarnya. Baik, perhatikan cara menjawab ini dengan cepat. 4 ke depan, tulis kurungnya, pangkatnya kurangi 1. Turunan dalam kurung ini cara cepat. 3 kurang negatif 4. 7 penyebut kuadrat. Jelas ya? Jadi selesai. Rapinya 7 kali 4, 28. Kalau dipisah, ini pangkat 3. Ini ada 3 tambah 2 jadi 5. Nah ini saudara. Nggak ada yang ditrik lagi ya. Oke, mantap. Kita lanjutkan. Nah, ini ada perkalian U kali V, tapi kombinasi. Ada aturan rantai juga di sini. Langsung kita praktekkan. U aksen 2X. V-nya tulis ulang. Ditambah U, nah ini dia. V aksennya, ingat aturan rantai 5 ke depan. Kurungnya tulis, pangkatnya kurangi 1. Kali turunan dalam kurung ini. Sudah rapi kan? Nah, ini biasanya bisa disuruh latihan pemfaktoran. Caranya begini. Ini ada huruf X, di sini ada huruf X. Ambil pangkat yang kecil, nah ini pangkat yang kecil, pangkat 4.
baru kurung siku pembatas ya, ini 2. Ini masih punya satu lagi. Nah, ini dia. Kemudian ini 5-nya ada. Kemudian di X kuadrat sudah keluar 1, jadi 5X. Oke, ini udah keluar semua. Tinggal yang ini. Kemudian yang dalam kurung ini bisa dirapikan. Oke, perhatikan. Ini nggak berubah. Ini menjadi demikian. 2X pangkat 3 tambah 15X pangkat 3. Ini dia. 8X tambah 20X, 28X. Nah, inilah jawaban berbentuk perkalian faktor. Biasanya untuk pilihan ganda harus terampil memilih yang benar. Oke, saudara. Kita lihat lagi materi kita. Oh, sudah berakhir ternyata. Sudah ada soal evaluasi atau latihan. Ada 6 nomor. Langsung dicoba ya. Oke. Jangan lupa sekali lagi subscribe dan di-share karena berbagi itu indah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.